Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Sutrisno AB. Pada video-video saya sebelumnya, kita telah membahas ukuran letak dan ukuran pemusatan. Kali ini akan kita bahas berkenaan dengan ukuran penyebaran. Pada bagian pertama ini akan kita bahas tentang rentang, kemudian rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Oke, kita lanjutkan saja atau kita mulai saja. Yang pertama kita bahas atau kita paparkan berkenaan dengan rentang atau range. Rentang merupakan atau sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Sekali lagi, rentang data terbesar dikurangi data terkecil. Atau R sama dengan NT dikurangi NR, nilai tertinggi dikurangi nilai terkecil atau nilai terendah. Kita lihat contoh pertama. Misalkan diketahui data 15, 9, 12, dan seterusnya. Kalau ini data tunggal ini sangat sedikit, jadi akan sangat gampang kita mencari mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Data yang terbesar 24 dan data terkecilnya sama dengan 8. Andai datanya banyak, mungkin dapat digunakan rumus Excel seperti yang telah kita paparkan yang lalu-lalu. Misalnya, contohnya seperti ini. Kita gunakan rumus Excel, data terbesar gunakan sama dengan max, buka kurung, blok dari data pertama sampai data terakhir. Enter, sama dengan 24. Begitu pula data terkecil, sama dengan min, buka kurung, blok, mulai data pertama sampai data terakhir jika datanya banyak. Ketemu seperti ini, data terkecilnya sama dengan 8. Maka rentang sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Atau 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Saya pikir untuk rentang ini sangat sederhana, sangat mudah. Kita lanjutkan saja untuk yang berikutnya, rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil atau kita singkat dengan RAK. Rentang antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Mungkin perlu dibuka lagi video-video kita berkenaan dengan kuartil. Saya ingatkan atau kita ingatkan kembali bahwa kuartil adalah data yang membagi 4 bagian sama banyak. Karena dia membagi 4 bagian sama banyak, maka terdapat 3 buah kuartil. Kuartil bawah atau K1, kuartil tengah atau sama dengan median K2, dan kuartil atas K3. Di dalam buku-buku ada juga dinotasikan dengan huruf Q. Kalau kita di sini menggunakan huruf K. Oke. Karena rentang antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah, maka rentang antar kuartil dirumuskan sama dengan K3 dikurangi K1. Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada data 16, 12, 28, 32, 14, dan seterusnya. Saya ingatkan lagi bahwa kuartil merupakan data yang membagi 4 bagian sama banyak setelah data diurutkan. Oleh karena itu, langkah pertama kita urutkan dari terkecil terbesar. 12, 14, 16, dan seterusnya. Perhatikan jumlah data kita ini.
1, 2, 3, 4, 9. 9 dibagi 2, 4,5. Maka data atau mediannya, data di tengahnya atau median pada data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini median atau sama dengan K2. Berikutnya di sebelah median ada 4, kita bagi 2. 4 dibagi 2, maka 4 dibagi 2, 2. Maka K1 sama dengan di antara data kedua dan ketiga. Sedangkan K3-nya kita lihat di sebelah kanannya. Begitu pula kita hitung 1, 2, K3 ini. Oke, lihat di sini K1 di antara 14 dengan 16. Maka sama dengan 14 ditambah 16 dibagi 2, sama dengan 15. K2-nya 28 dan K3-nya sama dengan 32. Ini hanya mengingatkan kembali. Oleh karenanya, rentang antar kuartil yang dirumuskan K3 dikurangi K1, K3-nya 32, K1-nya 15. Maka 32 dikurangi 15 sama dengan 17. Kita dapatkan rentang antar kuartil sama dengan 17. Oke, kita lanjutkan ke ukuran berikutnya, yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil kita notasikan dengan SK, atau sering juga disebut dengan deviasi kuartil, sama dengan setengah dari rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil tadi barusan kita bahas merupakan selisih K3 dan K1 atau selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Maka SK atau simpangan kuartil setengah dikalikan K3 dikurangi K1. Sekali lagi mengingatkan atau supaya tidak lupa bahwa simpangan kuartil atau deviasi kuartil sama dengan setengah dari rentang antar kuartil, atau SK sama dengan setengah kali rak. Rak ini K3 dikurangi K1. Mungkin kita lihat contoh tadi dari contoh 2 tadi, dari contoh 2 yang ini kita sudah dapat. Dari contoh 2 kita dapat K1-nya 15, K2-nya 28, K3-nya 32. Simpangan kuartil setengah rak atau setengah dikalikan K3 dikurangi K1. Setengah kali K3 dikurangi K1 sama saja. K3 dikurangi K1 dibagi 2. K3-nya 32, K1-nya 15. Sekali lagi, K3-nya 32, K1-nya 15. 32 dikurangi 15, 17. Atau raknya 17. Maka SK-nya 17 dibagi 2, sama dengan 8,5. Maka dari soal nomor 2 tadi, diketahui atau didapat simpangan kuartilnya sama dengan 8,5. Saudara-saudara, ini bahasan kita bagian pertama. Berikutnya akan kita bahas rata-rata simpangan dan simpangan baku atau standar deviasi di bagian berikutnya. Tonton terus berulang-ulang agar jelas, walaupun sederhana, kalau bisa kita kuasai betul-betul. Semoga kita selalu sehat walafiat. Tonton terus, subscribe, like, dan share. Demikian, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.